Oke, di video ini kita akan belajar mengenai konsep dasar pengujian hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, karena masih berdasarkan teori yang relevan, namun didasarkan pada fakta-fakta empiris. Berikut ini adalah perbedaan antara hipotesis penelitian dengan hipotesis statistik. Hipotesis yang dirumuskan untuk populasi, dalam hal ini keadaan data yang diambil, maka disebut hipotesis penelitian. Namun, jika yang diteliti adalah sampelnya, dan tentu ini adalah bagian dari populasi, untuk mengetahui keadaan, dalam hal ini untuk mengeneralisasi populasi, dan tentu dilakukan dengan teknik sampling yang benar, maka disebut hipotesis statistik. Dengan kata lain, hipotesis statistik digunakan untuk menguji apakah hipotesis penelitian yang hanya diuji dengan data sampel tersebut berlaku untuk populasi. Nah, berikut ini adalah contoh hipotesis penelitian. Yang pertama, ada kecenderungan mahasiswa baru untuk memilih ukuran baju L. Selanjutnya, terdapat perbedaan antara nilai ujian sebelum dan nilai ujian sesudah dilakukannya suatu metode pengajaran terbaru. Lalu, terdapat hubungan antara nilai ujian nasional dengan nilai IPK mahasiswa semester 2. Dan ini contoh hipotesis statistiknya. Ada kecenderungan mahasiswa baru yang signifikan untuk memilih ukuran baju L. Yang kedua, terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, terdapat hubungan yang signifikan. Nah, apa itu signifikan? Ini contohnya misalkan hipotesisnya adalah perbedaan yang signifikan antara nilai ujian sebelum dan nilai ujian sesudah. Jadi, jika nilai rata-rata ujian sebelum dilakukannya metode adalah 87 dan nilai rata-rata ujian sesudahnya adalah 89, ini dapat dikatakan sama secara statistik. Artinya, dia ini sama secara signifikan. Untuk kasus tertentu, misalkan nilai rata-rata ujian sebelumnya adalah 87, namun nilai rata-rata ujian sesudah metode tersebut adalah 87,5. Untuk kasus tertentu, nilai ini bisa dikatakan berbeda. Jadi untuk kasus tertentu, 87 dengan 89 ini bisa dikatakan sama secara statistik. Namun untuk kasus lain, 87 dengan 87,5 ini bisa dikatakan berbeda secara statistik. Jadi secara statistik ini maksudnya secara signifikan. Untuk sepakatan ya, untuk selanjutnya yang dimaksud dengan hipotesis adalah hipotesis statistik. Hipotesis merupakan pernyataan sementara mengenai populasi yang mungkin benar, mungkin juga salah, sehingga perlu diuji kebenarannya. Hipotesis ada dua, yaitu hipotesis awal, yaitu yang disimbolkan dengan H0, dan hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis 0 yaitu pernyataan yang mengandung tanda kesamaan. Ini maksudnya secara simbolis ya. Jadi ada tanda sama dengannya seperti ini, sama dengan, kurang dari, atau sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Sedangkan untuk hipotesis tandingnya, yaitu pernyataan yang mengandung tanda tidak sama dengan, atau lebih dari, atau kurang dari. Jadi H0 ini adalah hipotesis awal, bisa juga hipotesis 0. Sedangkan H1 bisa dikatakan hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan. Untuk hipotesis 0 menyatakan tidak ada perbedaan sesuatu kejadian antara dua kelompok. Contohnya, tidak ada perbedaan keseriusan belajar antara siswa IPA dan IPS. Berarti ini tidak ada perbedaan ya. Lalu hipotesis 0 juga menyatakan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Contohnya, tidak ada hubungan pelajaran dengan keseriusan belajar. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya, yang tadi tidak ada perbedaan ya, yang sekarang adalah menyatakan ada perbedaan.
Sedangkan jika hipotesis awalnya adalah tidak ada hubungan, maka hipotesis alternatifnya adalah ada hubungan. Contohnya, ada hubungan pelajaran dengan keseriusan belajar. Dalam menguji hipotesis, selalu dihadapkan suatu kesalahan pengambilan keputusan, yaitu kesalahan tipe pertama dengan kesalahan tipe kedua. Untuk kesalahan tipe pertama, kita putuskan bahwa H0-nya kita tolak. Namun dalam keadaan sebenarnya, H0 adalah benar. Berarti itu adalah kesalahan tipe pertama. Sedangkan kesalahan tipe kedua artinya H0 itu tidak kita tolak. Namun sebenarnya H0 adalah salah. Artinya itu adalah kesalahan tipe kedua. Untuk pengujian hipotesis biasanya kita fokus ke kesalahan tipe pertama. Untuk kesalahan tipe pertama artinya dia alfa ya. Kesalahan menolak H0, padahal sesungguhnya justru H0 yang benar. Peluang kesalahan tipe ini adalah alfa. Jadi misalkan alfanya adalah 5%. Disebut juga tingkat signifikansi. Peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe ini adalah 1 dikurang alfa. Disebut juga tingkat kepercayaan. Lalu kesalahan tipe kedua atau beta, yaitu kesalahan tidak menolak H0. Padahal sesungguhnya H0 itu adalah salah. Peluang kesalahan tipe ini adalah beta. Disebut juga tingkat kekuatan uji. Jadi biasanya kita fokus ke kesalahan tipe pertama. Artinya kita sudah percaya dengan data yang kita ambil. Ini ada contoh dari dua kelas A dan kelas B, masing-masing ada 10 siswa. Apakah yakin ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran antara hasil ujian kelas A dan kelas B adalah sama? Berarti rata-rata kelas A dan rata-rata kelas B sama atau tidak? Kemudian atau variansinya sama atau beda ya? Kemudian, apakah yakin tidak ada perbedaan nilai antara hasil ujian di kelas A dan hasil ujian di kelas B? Jadi nilai 70 sama 72 ini sama nggak gitu ya? Atau nilai semua di kelas A, apakah sama dengan nilai semua yang di kelas B? Untuk contoh ini misalkan kita merumuskan apakah yakin ukuran pemusatannya adalah sama. Nah, hipotesisnya adalah begini. H0-nya tidak ada perbedaan nilai antara hasil ujian di kelas A dan hasil ujian di kelas B. Sedangkan H1-nya ada perbedaan nilai antara hasil ujian di kelas A dan hasil ujian di kelas B. Dan tentu ini jangan ditukar ya. Jadi H0-nya memang seperti ini, tidak ada perbedaan, sedangkan H1-nya ada perbedaan. Untuk simbolisnya seperti ini. Mu A sama dengan mu B untuk H0-nya. Sedangkan untuk H1-nya adalah mu A tidak sama dengan mu B, di mana mu ini adalah rata-rata populasi. Jadi untuk yang dihipotesiskan ini adalah populasinya, bukan sampelnya ya. Walaupun kita ambil sampelnya hanya sebanyak 10 ini. Lalu untuk menjawab pertanyaan apakah yakin tidak ada hubungan antara nilai kelas A dan nilai di kelas B, kita bisa menggambarkannya menggunakan scatter plot atau diagram pencar seperti ini. Jika nilai di kelas A semakin tinggi mengakibatkan nilai di kelas B juga semakin tinggi, artinya dia ada korelasi positif ya. Nah, untuk hipotesisnya H0 tidak ada hubungan antara nilai di kelas A dan nilai di kelas B. Sedangkan H1-nya ada hubungan antara nilai di kelas A dan nilai di kelas B. Jadi ini juga tidak boleh dibalik ya. Jadi H0-nya adalah tidak ada hubungan, H1 ada hubungan. Secara simbolis dinyatakan dengan simbol rho atau korelasi. Bisa juga asosiasi atau hubungan. Jadi H0-nya adalah korelasinya 0. Sedangkan H1-nya korelasi tidak sama dengan 0. Statistik uji digunakan untuk menguji hipotesis statistik yang telah dirumuskan. Notasinya berpadanan dengan jenis distribusi yang digunakan. Misalkan kita menggunakan distribusi F, maka statistik ujinya adalah uji F. Contoh lain, misalkan kita menggunakan distribusi T, maka statistik ujinya biasanya juga uji T.
Titik kritis membatasi daerah penolakan dan penerimaan H0. Titik kritis diperoleh dari tabel statistik yang bersangkutan. H0 ditolak jika nilai statistik uji jatuh di daerah kritis atau di daerah penolakan H0 ya. Nah, selain untuk menggunakan titik kritis, kita juga bisa menggunakan peluang. Dalam hal ini kita memilih apakah H0 atau H1 yang kita simpulkan. Jadi kita bisa menggunakan titik kritis atau bisa menggunakan peluang. Ini contohnya misalkan distribusinya seperti ini. Ini biasanya untuk distribusi T atau distribusi Z. Nah, daerah di antara dua titik kritis ini peluangnya adalah 1 dikurang alfa, atau luas daerahnya adalah 1 dikurang alfa. Tentu karena ini dia simetris, maka untuk yang di kiri dan kanan ini luas daerahnya sama ya, berarti alfa per 2. Ini daerah penerimaan H0-nya, kemudian ketika titiknya itu berada di daerah merah ini, artinya sebaiknya kita tolak H0. Contoh yang lain, misalkan dia berdistribusi seperti ini. Kalau nilainya di antara 0 sampai titik kritis, maka kita terima H0. Namun ketika nilai yang kita hitung itu berada di daerah merah ini, maka sebaiknya kita tolak H0. Daerah penolakan H0 ini adalah alfa, sedangkan untuk daerah penerimaan H0, peluangnya adalah 1 dikurang alfa. Penerimaan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis, dan bukan karena hipotesis itu benar. Sedangkan penolakan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut, dan bukan karena hipotesis itu salah. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk pengujian hipotesis. Yang pertama, kita rumuskan hipotesisnya. H0-nya apa, H1-nya apa, seperti yang telah kita pelajari tadi. Selanjutnya, pilih taraf signifikansi alfa. Biasanya alfanya 5%, atau bisa juga 10% atau 1%, tergantung kebutuhan. Untuk penelitian sosial biasanya 5%, sedangkan untuk penelitian yang membutuhkan ketelitian sangat tinggi, misalkan penelitian kedokteran atau kesehatan, biasanya alfanya lebih kecil lagi, atau sekitar 1%. Selanjutnya, pilih uji statistik yang sesuai dan cari daerah kritisnya. Kemudian, hitung nilai statistik atau nilai peluangnya. Ini contohnya tadi, misalkan nilai statistik dari sampel tadi jatuh pada daerah penolakan, berarti kita tolak H0. Atau kita hitung peluangnya dari nilai statistik ini. Ketika nilai peluangnya itu kurang dari 5%, maka H0 kita tolak. Selanjutnya, buat kesimpulan berdasarkan kriteria penolakan. Ini artinya dia sesuai dengan hipotesis yang tadi ya. Ketika kita tolak H0, berarti kita pilih H1. Sebagai contoh, ini ada data prestasi belajar siswa dengan KKM-nya adalah 80. Pertanyaannya begini, apakah nilai mereka kurang dari KKM? Ini ada 68 siswa. Siswa pertama nilainya 70, siswa kedua nilainya 80, dan siswa terakhir nilainya adalah 90. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, kita bisa melihat gambaran umumnya menggunakan statistika deskriptif. Nilai rata-ratanya 82, mediannya 84, modusnya 90, variansinya 37,42, dan deviasi standarnya adalah 6,11. Kita lihat untuk median rata-rata dan modusnya di atas 80, berarti bisa dikatakan secara umum di atas KKM ya. Statistika deskriptif lainnya kita bisa menggunakan histogram atau poligon seperti ini. Untuk modusnya memang di atas dari 80 ya. Kemudian untuk ukuran pemusatannya mungkin sedikit bergeser dari 80, berarti
agak ke kanan dari 80, bisa dikatakan lebih dari 80 atau lebih dari KKM. Kemudian dari sampel tersebut kita hitung statistiknya. Dalam hal ini statistik ujinya, misalkan diperoleh 3,99. Nah, untuk menjawab apakah nilai mereka sama dengan KKM, tentu dari nilai ini mereka tidak sama dengan KKM ya. Karena nilai 3,99 berada di atas 1,99. Misalkan kita ingin menjawab pertanyaan, apakah nilai mereka kurang dari KKM? Kalau iya, berarti nilai statistik ini harus kurang dari 1,67. Namun, karena nilai statistiknya adalah 3,99 lebih dari 1,67, berarti berada di daerah penolakan. Artinya nilai mereka lebih dari KKM. Nilai 1,99 dan 1,67 ini diperoleh dari tabel statistik. Untuk pengujian hipotesisnya adalah H0 rata-rata kurang dari sama dengan 80. Ini maksudnya mu ya, mu-nya kurang dari sama dengan 80, sedangkan H1-nya adalah mu lebih dari 80. Untuk taraf signifikansinya alfanya adalah 5%. Statistik uji menggunakan uji T karena kita menggunakan distribusi T. Kriteria penolakan, H0 ditolak jika nilai statistik yang kita hitung tadi lebih dari T tabel. Lalu nilai statistik yang kita hitung dari sampel misalkan 3,99. Dan nilai 3,99 ini lebih dari 1,67, artinya berada di daerah penolakan. Sehingga keputusannya H0 ditolak karena T hitung sama dengan 3,99 lebih dari 1,67. Jadi untuk kesimpulannya kita ambil H1 atau nilai mereka lebih dari KKM. Ini nilai H1-nya ya.